Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang ada 3 hal. Kalau Anda bisa keluar dari 3 hal ini, saya jamin hutang Anda lunas tanpa perlu Anda bayar gitu loh. Ya, menarik nggak ini? Karena saya perhatikan 3 tahun saya ada di YouTube, lebih ya, 3 tahun lebih saya ada di YouTube. Hampir permasalahannya tentang 3 hal ini gitu. Jadi kalau misalnya 3 hal ini tidak ada dalam diri seseorang yang telat bayar, saya pastikan pinjol bangkrut, utang Anda lunas tanpa perlu Anda bayar. Ya, boleh Anda simain video ini sampai habis, biar saya jelaskan apa aja itu 3 hal yang harus kita buang dalam diri kita supaya pinjol ini bisa lunas tanpa perlu Anda bayar. Ya, kapan perlu Anda bisa menjalani hidup Anda lebih normal lagi, rezeki Anda akan lebih banyak lagi daripada hari ini, dan hidup Anda akan pulih lagi. Tapi sebelumnya, sebelum saya lanjutkan untuk membahas video, seperti biasa, yang belum mensupport boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu channel ini supaya makin berkembang lagi. Yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung saja yang ada di bawah nama channel atau link yang ada di deskripsi. Anda tinggal klik saja. Ya, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp atau juga menggunakan nomor yang ada di layar Anda juga boleh. Ya, silahkan dulu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung. Buang 3 hal ini, dipastikan hutang pinjol bisa lunas tanpa perlu Anda bayar. Ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada masalah dalam diri kita. Ya, hal yang paling pertama harusnya Anda buang adalah satu pertanyaan pemungkas dari dalam pemikiran Anda. Ini tidak pernah terlepas ya dari pembahasan solusi utang. Pertanyaannya yang paling pertama, kapan DC datang ke rumah? Siapa yang paling sering bertanya seperti ini? Ini emailnya nggak perlu saya munculin dong. Ya, sampai detik ini email belum berhenti tentang bertanya soal hal ini. Kapan DC datang ke rumah? Ya, ini dia bertanya ini. Anda bertanyanya sama siapa gitu loh. Otomatis sama saya kan. Ini Anda tahu nggak? Ini pertanyaan adalah pertanyaan jebakan gitu loh. Anda kira kami konten kreator atau saya sebagai konten kreator di sini yang memberikan edukasi atau motivasi adalah pemilik pinjol di mana Anda gagal saat ini. Ya. Sehingga Anda bertanya, kapan DC datang ke rumah? Ini jebakan bagi saya gitu loh. Kenapa saya bilang jebakan? Kalau saya bilangin 1 minggu, nanti nggak datang. Saya bilangin 2 minggu, nggak datang. Saya bilangin nggak datang, nanti datang. Di mana posisi saya harus berada di sini? Bang, berdasarkan pengalaman Anda saja bang. Nggak bisa. Ya, Anda ini ibarat orang sakit. Saya bilangin, Anda ini ibarat orang sakit. Orang sakit, apapun obat yang mau saya berikan, itu pasti Anda telan. Karena itu menurut Anda adalah solusinya. Bagaimana kalau obat itu adalah racun? Makanya ada jawaban yang bisa saya berikan titik terangnya. Ada jawaban yang tidak mampu saya berikan titik terangnya. Ya, kebanyakan konten kreator memaksakan dalam posisi ini. Kapan DC datang ke rumah? Mereka memaksakan. Ya, setelah lewat dari 90 hari. Pinjol tidak boleh menagih lagi. Pihak ketiga diserahkan ke lapangan. Tapi kapannya orang tidak tahu. Kalau berdasarkan aturannya ya boleh-boleh saja aturannya itu dipakai. Cuman kapan yang Anda tanyakan? Ya. Habis itu telat berapa lama? Oke. Peraturan OJK sudah jelas, wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pihak pinjol dilarang menagih lagi. Tapi, ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia menyampaikan bahwa lewat dari 90 hari, pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga mereka, bahkan penasihat hukum. Ya, tapi tentang kapannya tidak ada orang yang bisa memastikan. Hari apa, tanggal apa, nggak ada orang yang bisa memastikan. Kalau Anda bisa membuang pertanyaan ini di dalam pemikiran Anda, saya yakin ketakutan di dalam diri Anda sudah tidak ada lagi. Ketika ketakutan tidak ada dalam diri Anda, berarti hutang Anda selesai. Ya, apa yang harus Anda fokuskan adalah bekerja seperti biasanya. Mencari kegiatan, mengumpulkan rezeki,
Tapi kalau pemikiran Anda masih ada, kapan DC datang ke rumah, Anda akan takut keluar rumah dengan sendirinya. Padahal Anda sendiri yang memikirkan hal itu. Ya. Yang kedua, ini juga nggak kalah penting. Apakah nama kita masuk BI checking? Saya sudah menjelaskan sama teman-teman semuanya. Soal BI checking ya biarkan. Kalau seandainya semua orang yang terjebak di pinjol namanya masuk dalam BI checking atau blacklist dari OJK, Anda sudah membayangkan belum betapa lumpuhnya perbankan yang ada di Indonesia? Kedepannya tidak ada lagi orang yang bisa melakukan pinjaman. Ya. Makanya saya bilangin, kalau ada BI checking, diberikan fasilitasnya kepada semua pinjol legal yang ada, lumpuh berjamaah, bank lokal bahkan leasing. Akhirnya apa? Terjadi kesimpangsiuran data. Ya, para marketing berlomba-lomba bagaimana data yang sudah di blacklist tetap bisa masuk. Ya, akhirnya apa? Tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, dan lagian kalau kita berpikiran maju, nama kita masuk dalam blacklist, nama kita masuk dalam BI checking, ini adalah keuntungan yang besar bagi diri kita. Kenapa? Kita mempunyai kesempatan untuk memulai suatu usaha tanpa diawali dengan uang riba. Bersyukur nggak Anda dijauhkan dari dunia riba? Anda nggak bersyukur juga, ya kembali ke diri Anda gitu. Kalau saya pribadi, saya bersetan dengan BI checking. Ya, rasa saya semuanya hal-hal ini soal BI checking, blacklist, skor kredit bermasalah. Ketika kita ingin KPR, ketika kita ingin ngambil mobil, ketika kita ingin mengajukan kredit lagi, pihak marketing pasti akan mencarikan cara untuk mensukseskan semua ini. Ya, ini negara maju loh. Ya, saking majunya apapun bisa dilewatin gitu loh. Ya. Habis itu yang ketiga, apakah diproses ke jalur hukum? Ini juga penting buat teman-teman. Sangat penting juga Anda pikirkan ya. Memang negara kita adalah negara hukum. Ya, apapun bisa kita tempuh dengan jalur hukum. Untuk kiblat dari semua hutang piutang yang ada di Indonesia itu mengarah ke one prestasi dan diatur dalam tata hukum perdata. Saya juga sudah menjelaskan berulang kali alasan kenapa pihak pinjol tidak akan mau memproses Anda ke jalur perdata. Pertama, besarnya biaya yang mereka keluarkan. Yang kedua, lamanya waktu yang harus mereka nanti. Yang ketiga, tetap keputusan di dalam sebuah keseimbangan. Ya, karena hanya penentuin hak yang paling berhak saja. Ya, apakah kita diproses ke jalur pidana? Itu cuman ucapan dari debt collector. Debt collector akan menghalalkan segala cara untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Yang penting oleh debt collector sama-sama mencari uang. Dia mencari uang sama Anda mencari uang ke tempat lain. Hari ini Anda tidak lagi mencari uang, cuma debt collector yang mencari uang kepada diri Anda. Makanya debt collector melakukan segala cara untuk memaksa diri Anda mencari uang ke tempat lain. Sehingga dikeluarkanlah pasal 378, 372 tentang penipuan. Padahal Anda tidak memenuhi unsur dalam hal itu kalau dikaji secara deliknya. Ya. Terus kenapa Bang melakukan hal itu si debt collectornya? Ya memang seperti itu pola penagihannya. Karena yang dia butuhkan dari debt collector adalah Anda panik dulu, Anda stres dulu. Ketika Anda sudah panik, ketika Anda sudah stres tanpa berpikir panjang, Anda akan melakukan segala hal itu. Ya, makanya mereka berusaha mengendalikan pemikiran Anda, kayak mana Anda bisa panik dan stres. Ya, sampai di sini masih paham atau masih kurang juga? Kalau kurang juga, Anda coba lakukan yang paling terakhir. Cabut kartu Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik, masuk dengan nomor baru. Ya, putus semua komunikasi dengan debt collector. Bagaimana Bang dengan orang sekitar? Nanti dulu orang sekitar. Selamatkan diri Anda dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Diri kita saja sulit untuk diselamatkan, bagaimana Anda mau menyelamatkan orang lain? Ya, ini buat teman-teman semuanya. Anda silahkan praktekkan. Buanglah jauh-jauh 3 hal yang saya sampaikan ini. Saya yakin ke depannya
Anda tidak akan terbebani lagi dengan rasa takut. Anda tidak cemas lagi dengan kedatangan DC. Anda tidak cemas lagi dengan soal ancaman. Anda cukup menerima skor kredit bermasalah. Ya oke saja. Ya, kita nggak mampu bayar, si pinjol tidak mendapatkan uang, ya kita akan mendapatkan resiko dengan data skor kredit kita bermasalah. Ya, kemungkinan untuk pencairan ke depannya akan dipersulit. Ya, tapi nggak ada masalah, saya sudah bilangin. Itu justru bagus kalau Anda ingin menjauhkan diri dari dunia riba. Ya, ini untuk teman-teman semuanya. Kalau Anda mampu melakukan 3 hal ini, tanyakan sama diri Anda, benar atau tidak 3 hal ini yang menjadi penyakit atau rasa takut yang sangat besar dalam diri Anda saat ini. Kalau benar, segera lupakan 3 hal ini. Kapan perlu, cara terakhir, cabut kartu Anda, reset apa yang Anda kasih dalam pabrik, masuk dengan nomor baru, mulai mengawali hidup baru. Lupakan segala yang telah terjadi, jadikan itu sebagai pengalaman untuk kedepannya yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi jangan tambah-tambah lagi pemikiran. Nanti suatu saat utang saya 1 miliar. Nanti suatu saat utang saya 100 juta. Nanti suatu saat debt collector datang dengan polisi. Ya, saya nyampaikan sama Anda, nanti suatu saat Anda hancur dan Anda gila gitu loh. Anda stres, nggak ada lagi duit, nggak bisa lagi untuk makan, nggak bisa lagi untuk minum, nggak bisa lagi beli pakaian dan segala macam. Ya sudah, suatu saat gitu kan. Karena Anda mikirkan suatu saat kan, saya juga mikirkan hal itu. Suatu saat akan banyak orang yang stres, akan banyak orang yang gila gitu loh. Ya, sudah tidak bekerja tapi memikirkan uang. Ya, dia tidak berusaha tapi malah mencari uang. Mustahil. Akhirnya apa? Masuk dalam dunia hutang. Ya, silahkan Anda praktekkan. Lupakan 3 hal ini yang menakutkan dalam diri Anda. Selesaikan hutang Anda dengan versi Anda. Anda akan lupa dengan sebuah ancaman, Anda akan lupa dengan teroran. Nanti akan terbiasa dengan suasana itu. Nikmati hari-hari Anda. Ingat lagi kapan terakhir kali Anda tersenyum dengan ikhlas tanpa beban dan tekanan seperti saat ini. Ya, saya yakin Anda orang hebat, Anda orang pintar semuanya, berpendidikan semuanya. Hanya saja pemikiran dan logika Anda saat ini tertutup karena rasa takut. Kalau Anda berani untuk membuka, Anda berani untuk merubah diri Anda, saya yakin kesejahteraan akan menanti Anda untuk di depannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Kalau masih ada tambahan dari teman-teman yang lain, boleh isi di kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.